Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu yang pertama gitu, kemudian ada yang menyebut Al-Fatihah itu yang pertama yang lengkap dan seterusnya dan seterusnya. Nah, konsiliasi maknanya jangan-jangan dua teks yang kelihatan secara fisik bertentangan itu sebenarnya merupakan respon yang sama tetapi dalam situasi yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat IBTEMS dimanapun berada. Kaifa halukum jami'an, apa kabar semuanya? Bikhairin walhamdulillahi alal mu'minati haqqon. Ketemu lagi dengan saya Ninin Karlina di program Ngaji Kitab bareng Kang Boy. Dan saya ucapkan selamat datang bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan. Dan saya mengajak kepada seluruh pemirsa dimanapun berada untuk subscribe channel ini. Dan juga like di setiap postingan dari IBTEMS. Dan jika risalah pencerahan dari channel ini dirasa penting untuk disebarluaskan dan disiarkan, silahkan klik share. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita ada Kang Boy. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Kang Boy. Waalaikumsalam. Mana Mbak Ninin, sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat. Apakah di Malang cerah? Di Malang aja kan ini? Selalu hujan. Oh gitu, sama dong di Solo juga. Ya. Baik Kang, kita akan melanjutkan materi kita. Materi kita, kalau pertemuan lalu kita sudah bicara tentang banyak hal, Makiyah, Madaniyah, kemudian sudah berkenalan juga. Monggo bisa dilanjutkan, waktu sepenuhnya saya berikan kepada Kang Boy. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kawan-kawan semuanya di mana saja berada. Kembali kita berjumpa dalam program Ngaji Kitab Al-Manar. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang silang pendapat ya. Silang pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan wahyu yang pertama turun itu sebenarnya mana kan gitu. Lalu kita mengutip di sini, maksud saya kita membaca kutipan dari As-Suyuti yang dikutip oleh penulis tafsir ini tentu saja yaitu Syekh Muhammad Abduh dan Syed Muhammad Rashid Ridho. Ada 4 pandangan kan gitu tentang mana sebenarnya surat yang atau wahyu yang pertama kali turun. Gitu. Nah, kita ulangi sebentar di sini. Ada 4 pandangan tentang itu adalah, yaitu ada yang menyebut ini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu yang pertama gitu. Kemudian ada yang menyebut Al-Fatihah itu yang pertama yang lengkap dan seterusnya dan seterusnya. Nah, lalu kita akan membaca pada halaman 30 berapa ini? 34 ya? 34. Ya, 34 Kang. Oke, kita akan mulai. Hada artinya perdebatan tentang 4 pandangan itu. Wa amal ustadul imamu. Jadi ustadz imam yang dimaksud di sini adalah Syekh Muhammad Abduh. Fakot rojaha. Nah, fakot rojaha artinya melakukan tarjih. Nah, ini penting Mbak Ninin. Ya. Kalau kita berada kot rojaha itu kot ketemu fi'il madhi itu berarti apa itu Tat? Ya sudah atau telah betul-betul telah melakukan. Nah, pekerjaan yang dilakukan itu rojaha. Rojaha itu artinya mencari yang paling kuat. Atau kalau dalam bahasa teknisnya adalah melakukan tarjih kan gitu. Nah, apa yang disebut dengan tarjih itu saya kira perlu kita kembangkan atau kita bahas sebentar di sini. Karena dalam konteks Muhammadiyah
Tarjih itu kan sudah menjadi bahasa teknis. Bahasa teknis nama sebuah majelis. Nah, kan begitu. Tapi sesungguhnya tarjih itu sendiri apa dalam konteks keilmuan, terutama usul fiqh, itu kan perlu kita ketahui bersama-sama. Bagi yang sudah tahu biar makin hafal, bagi yang belum tahu ya supaya ini jadi pengetahuan baru. Nah, begini, di dalam menjalankan agama, kita ini kan mendasarkan diri kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu berbentuk teks, kan begitu? Meskipun kalau kita pelajari sejarahnya, kapan Al-Quran itu menjadi teks yang tertulis, itu adalah sejarah panjang. Demikian juga hadis kapan dibukukan, itu juga sejarah panjang. Tapi inti kata pada hari ini, kita melihat Al-Quran dan As-Sunnah itu berbentuk teks. Nah, kemudian teks-teks yang kita baca sebagai dasar menjalankan ibadah atau sebagai dasar menjalankan agama itu disebut dengan dalil, kan begitu. Ya. Maka dalam masyarakat selalu ada bertanya, oh kamu kok bilang begini-begini itu dalilnya apa? Kan gitu. Nah, dalilnya apa? Dalilnya apa? Nah, Kalau belum ini apa kalau belum menyebutin dalil itunya katanya nggak nggak sah sah, gitu ya nggak Kang sah. ya. Orang nggak percaya. Nah, Ya. tetapi ternyata ada orang mengerjakan A, ada orang mengerjakan B, masih dalam satu kerangka perbuatan yang sama. Tuh, sama-sama perbuatannya kok beda dasar. Nah, kan gitu. Nah, itu namanya dalam usul fikih adalah pertentangan dalil. Kan gitu. Jadi disebut dengan ta'arud al-adillah. Nah, itu. Ta'arudul adillah itu adalah banyak sekali pandangan ulama berkaitan dengan tersebut. Saya kebetulan sedang melakukan penelitian tentang ta'arudul adillah dan eh, kaifa yu'alijul ta'arud al adillah bainal ulama. Jadi saya sedang melakukan penelitian, mengkaji teks-teks tentang bagaimana para ulama itu menyelesaikan ta'arud al adillah. Nah, gitu. Nah, secara prinsip kalau sudah ada dua dalil yang saling bertentangan, itu dicari mana yang bisa digunakan. Nah, secara umum itu ada 4 cara, Mbak Nini. Iya. Pertama disebut dengan al-jam'u wa taufik. Al-jam'u wa taufik itu artinya melakukan rekonsiliasi. Nah, jam'un berarti mengumpulkan, taufik berarti menyetujui. Ya. Berarti Dari dikumpulkan dan ya. disetujui berarti artinya rekonsiliasi. Dari kata wafaqah ya, Tat. Ya, wafaqah. Kenapa rekonsiliasi? Maknanya jangan-jangan dua teks yang kelihatan secara fisik bertentangan itu sebenarnya merupakan respon yang sama tetapi dalam situasi yang berbeda. Sehingga kalau diketemukan, oh ternyata maknanya begini. Nah, gitu. Kemudian yang kedua namanya nasih wa mansuh. Nasih wa mansuh itu artinya jangan-jangan dalil yang dikutip si A itu adalah dalil yang awal. Kemudian yang dikutip oleh si B itu adalah dalil yang kedua yang memang dalam tanda petik itu menggugurkan keberlakuan dalil yang pertama. Itu disebut dengan nasih wa mansuh. Metode ketiga namanya tarjih. Membacanya harus benar loh ya. Tarjih gitu. Kenapa demikian? Saya punya pengalaman. Nah ini, saya udah pernah cerita belum di sini ya. Tapi saya punya pengalaman. Waktu itu saya sedang melakukan penelitian S3, lalu diundang ke sebuah acara di sebuah sekolah di Gresik, yang kebetulan di sekolah itu juga ada seorang peneliti dari Saudi Arabia yang sedang S3 di Inggris, tapi melakukan penelitian tentang Muhammadiyah. Nah, mungkin maksud sekolah itu mengundang saya di samping suruh ngisi acara juga supaya ngobrol-ngobrol karena sama-sama meneliti Muhammadiyah. Begitu bertemu dengan dia, lalu saya tanya, apa yang kamu teliti? Nah, dia bercerita, saya meneliti tentang kelembagaan, tentang pendidikan, tentang ini, tentang itu. Oke. Lalu dia juga bertanya kepada saya, kamu sendiri meneliti tentang apa untuk S3-mu tentang Muhammadiyah? Saya bilang, saya meneliti tentang majelis tarjih. Saya ngomong tarjih itu dia nggak paham. Tarjih itu apa? Saya bilang, loh itu bahasa Arab loh. Ya, tapi tarjih itu apa? Lalu saya jelaskan bahwa tarjih itu adalah satu metode di dalam hukum Islam yang ketika ada dua dalil yang bertentangan lalu dicari mana yang paling kuat. Oh, yang kamu maksud itu bukan tarjih tapi tarjih. Nah, jadi
sampai tenggorokan itu ha gitu. Itu ha bukan ha kata dia. Nah, jadi ini penting ini. Nah, rojaha itu. Jadi harus kita bedakan. Maka rojaha di sini kembali kepada Imam siapa? Imam Muhammad Abdul adalah berarti fakot rojaha annaha awwala ma nazala alal itlaq. Bahwa Syekh Muhammad Abdul sudah melakukan tarjih, melakukan takhrij hadis kira-kira begitu, melakukan studi hadis untuk meneliti di antara banyak pandangan itu mana yang paling kuat. Nah, istilah tarjih itu untuk mencari yang paling kuat. Nah, dalam bahasa hukum Islam disebut dengan roji. Maka kesimpulan Syekh Muhammad Abdul setelah menemukannya adalah wa annaha awwala ma nazala alal itlaq. Bahwa surat yang itu adalah mutlak gitu. Walam yastasanna. Walam yastasannya dan tidak menduakan qauluhu ta'ala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, gitu. Jadi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu adalah mutlak merupakan yang wahyu yang turun pertama kan. Nah, kira-kira. Oke. Sekarang kita ingin melihat kandungan. Karena kita sudah bicara teknis ya tentang ini, tentang teknis. Sekarang kita lanjutkan pembacaan kita dengan yang kandungannya atau substansi. Wa min ayati dzalika. Nah, dan dari surat itu berarti surat Al-Fatihah, annas sunatal ilahiyata fi hadal kaun, bahwa sunnah ilahiyah fi hadal kauni, dalam kondisi ini, dalam konteks atau keadaan ini, sawaun kana kaunun ijadun atau kaunun tasriun, baik itu kaun, kondisi atau keadaan yang bersifat fisik, ya, keadaan yang bersifat bisa dilihat secara langsung, ada material gitu, wujud itu ya, material ijadun wujudun, au kaunun tasriun, atau wujud keadaan yang bersifat tasri itu. Tasri itu apa, Kang? Tasri berarti apa? yang berkaitan dengan hukum-hukum syariah. Ya. Nah, gitu. Yang berkaitan dengan hukum-hukum syariah. An yadharo subhanahu, berarti an yadharo menampakkan ya. An yadharo itu menampakkan. Subhanahu berarti Allah itu. Apa yang ditampakkan oleh Allah? Asyai'a mujmalan. Nah, sesuatu yang baik. Mujmal bukan baik. Global. Laisa min jamil. Laisa. Bukan, tapi yang mujmalan, bukan mujmal. Kita ada tafsili, ijmalun, tafsiliun itu loh. Oh iya iya. Mujmal di sini maknanya global. Jadi Allah menunjukkan sesuatu yang bersifat global. Tumayat tabi'ahu yattabi'uhu at-tafsil. Nah, setelah yang global itu kemudian diikuti dengan penjelasan atau perincian. Ba'da dzalika tadrijan, dan setelah itu bersifat tadrijan. Tadrijan itu bahasa kerennya itu gradual. Nah, itu berarti bertahap. Setahap demi setahap. Nah, jadi berangsur-angsur itu. Ya, berangsur-angsur. Jadi Allah menunjukkan sesuatu itu bersifat, sesuatu artinya ajaran Islam kan di sini. Ya. Mujmal dulu, global dulu. Setelah global kemudian diikuti dengan yang tafsil, yang terinci, dan semua itu dijalankan dengan cara berangsur-angsur. Bukan istilah orang Jawa apa mungkin ya, mak kedunduk, bleng gitu enggak, tapi pelan-pelan. Nah, ini pelajaran penting dalam beragama ya. Termasuk ngajak orang berdakwah barang itu kan nggak boleh langsung tiba-tiba dihakimi itu, maksa ya. Tadrijan itu kan juga ngajarin kita tentang tahapan-tahapan berdakwah supaya orang nggak nafsunya terlalu besar untuk berdakwah pada orang tapi tidak lihat situasi. Nah, gitu. Ini jadi sering kita lihat bersama-sama. Yang kalau kita bawa ke dalam konteks yang lain tuh ya ada takfir gitu. Takfir itu kan gitu. Orang karena nggak sabar dengan yang disebut dengan tadrijan tadi itu, maka
Begitu melihat sesuatu yang berbeda di luar dirinya lalu disebut kafir. Kata Gus Dur itu, kafiri dhewe gak digatekke gitu. Seneng kafirke marang liyane, kafiri dhewe ra digatekne gitu. Nah, itu Gus Dur. Wama ya, eh, wama wama masalun wama masalul hidayatil ilahiyati ila masalul badroti wasajaroti al adimati. Dan tidak ada ibarat yang paling bagus, ya, wama masalun. Berarti tidak ada misal, tidak ada contoh, tidak ada ibarat yang paling baik untuk menggambarkan hidayah ilahiyah itu illa mithlul badroti wasajaroti. Seperti ibarat al-badroh. Badrotun itu benih, ya, benih, wasajaroh, Sajarah pohon. pohon. Nah, jadi ibarat yang baik itu hidayah Allah itu tidak datang tiba-tiba kan gitu. Tapi seperti benih dan pohon. Pohon Itu itu mah berasal, apa kok bisa berarti tidak ya Kang? Setahu saya ma itu artinya apa-apa. oke, kalau bisa juga, wama Ya. masalun, karena konteksnya juga bisa. Wama atau apakah eh, wama masalul hidayati ilahiyati ilah, tapi ada ilahnya itu. Oh iya iya iya. Nah, bagaimana kira-kira kita mengartikannya? Meskipun bisa diartikan apa-apa, tapi juga bisa tetap berarti tidak karena ada ilah. Nah, Ya, itu. betul betul. Nah, ilah mislul badroti wasajaroti ala timati. Jadi seperti benih dan pohon yang besar. Itu. Kenapa? Fafi fahia fi bidayatiha madatun hayatun. Nah, dan pada awalnya baik benih maupun pohon itu adalah madatun hayatun, benda atau zat yang hidup. Tahtawi ala jami'i usuliha, yang di dalamnya Tipe. terkandung berbagai macam keseluruhan akarnya. Nah, itu usul akar ya. Tanmu bitadrij, yang bermula atau diawali atau mula-mula dari berjalan secara bertahap kan gitu. Ya. Bertahap dengan tajrid tadi. Eh, Kemudian tabasuk, kemudian berkecambahlah cabangnya, furu'iha, ba'da'an ta'doma dauhatuha. Nah, itu. Jadi setelah tunas-tunasnya bermunculan, kan gitu. Mulai tunas-tunasnya mulai membesar, batangnya juga mulai membesar, maka cabang-cabang itu mulai berkecambah atau berkembang biak. Cuma tajudu alaika bisa mariha. Dan setelah itu pohon Muncul tersebut buah-buahan. menghadirkan atau mempersembahkan buah kepada kita. Gitu. Jadi sebenarnya di sini Syekh Muhammad Abdu ingin menunjukkan kepada kita tentang tahapan-tahapan atau bagaimana orang beriman itu tidak tiba-tiba. Bahwa al-hidayah ila aliyah itu juga bertahap. Tuh. Kemudian oke, wal Fatihatu, dan surat Al-Fatihah itu mustamilatun ala mujmalin mafil Qur'ani. Dan Fatihah itu mengandung hal-hal yang bersifat global atau pokok tadi itu atau bersifat umum mafil Qur'an. Jadi keseluruhan yang ada di dalam Al-Quran itu dirangkum dalam satu pokok yang bernama Al-Fatihah. Wa kullu ma fihi tafsilun lil usulil lati wudiat fiha. Wa kullu ma fihi, berarti apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu, karena itu hak ya, kembali kepada Al-Qur'an, tafsilun. Jadi apa-apa yang di dalam Al-Qur'an itu selain Al-Fatihah itu adalah tafsil, penjelasan yang lebih rinci atau rincian lil usul, atas dasar-dasar alati wudiat fiha, yang diletakkan di dalamnya. Nah, itu hanya kembali kepada Fatihah. Tapi tadi kembali kepada Quran. Nah, gitu. Jadi ini cara mencari subjek di dalam Al-Quran, di dalam kalimat bahasa Arab itu sebenarnya
tinggal melihat kata gantinya apa. Nah, kan gitu. Hi berarti tadi hu, tapi karena ini ada huruf jar berarti hi. Berarti itu laki-laki, kalau ha berarti perempuan. Nah, Al-Fatihah itu mu'annatsun. Karena itu tandanya adalah kata gantinya harus ha. Sementara Al-Qur'anu nu tidak ada tak di situ. Akhirnya berarti mudakar, dan karena mudakar maka menjadi kata gantinya adalah hu. Dan karena sebelum hu ada harfu jarin berupa fi, maka dibaca fihi. Nah, gitu. Ini kalau bicara tentang Qawaid. mengaji sebagai kawaid ya itu. Oke. Walastu akni bihada. Lastu berarti dan Bukan tidaklah saya. saya. Akni meyakini bihada. Nah, saya tidak meyakini bihada ma yakbiruna anhu bil isaroti wadalalatil hurufi. Nah, tetapi saya tidak meyakini yang berkaitan dengan hal-hal penjelasan Al-Fatihah itu kaitannya dengan hal-hal yang bersifat simbolik. Nah, kira-kira gitu. Kenapa simbolik? Seperti perkataan yang ditujukan oleh huruf. Huruf. Misalnya begini, karena di sini dikatakan kaqaulihim, seperti perkataan mereka. Mereka berarti ya siapapun yang pernah mengatakan gitu. Apa? Inna asrorul Qur'ani fil Fatihati. Sesungguhnya perkataan rahasia-rahasia Al-Quran itu berada dalam surat Al-Fatihah. Oke ya. Kemudian wa asrorul Fatihati fil basmalati. Wa asroro ya. Inna asrorul Qur'ani fil Fatihati. Wa asrorul Fatihati fil basmalati. Dan rahasia Al-Fatihah itu di bismillah. Nah, oke. Ya. Nanti sampai habis itu. Wa asrorul basmalati fil ba'i, dan rahasia basmalah itu di baknya, huruf baknya. Nah gitu. Wa asrorul ba'i fi nuqtatiha. Dan rahasia Di bak itu titiknya. di titiknya. Nah itu. Nah, Imam Muhammad Abduh tidak terlalu senang gitu rupanya dengan perkataan-perkataan seperti itu. Tapi titik ini juga cerita menarik. Waktu saya kuliah S2 di ENU, itu kan saya pernah ngambil kuliah di sebuah center namanya Center for Middle East and Islamic Studies. Di antara banyak mata kuliah, saya ngambil beberapa, tapi saya ingin dapat nilai baik. Sehingga saya kembali mengambil kuliah bahasa Arab. Nah, itu maksudnya supaya saya tidak ngoyo gitu, karena kuliah di sana ngoyo. Lalu saya masuk kelas bahasa Arab yang diajar oleh seorang dari Lebanon. Nah, begitu masuk kelas itu beberapa kali, saya mendengarkan mahasiswa-mahasiswa Australia yang mengambil mata kuliah bahasa Arab itu mengeluh, komplain mereka. Saya ini pusing sekali belajar bahasa Arab. Jadi tanya oleh dosennya, apa yang buat kamu pusing? Ya, menghafal hurufnya saja sebanyak itu. Kalau menghafal huruf kan sama katanya, kata dosennya. Kan alfabet juga sama. Inggris juga tertulis dalam alfabet. Kan kita sebelum belajar bahasa Inggris belajar alfabet. Iya, tapi nggak ada titiknya. Nah, gitu katanya. Maksudnya gimana? Huruf bahasa Arab, huruf-huruf hijaiyah ini banyak titiknya. Aku pusing menghafal titik. Nah, itu jadi ini ada relevansinya dengan cerita Muhammad Abdul tadi itu, bahwa wa asrarul ba'i fi nuqtatiha, dan rahasia huruf ba itu di Titiknya. uh, huruf titiknya. Nah, terus piye masuk Quran kok rahasianya mau titik gitu. Karena itu Imam Muhammad Abdul tidak terlalu suka dengan perkataan begini, sehingga beliau mengatakan fa inna hadza lam yusbat anin nabi wa ashabihi. Perkataan-perkataan kayak gitu itu tidak didasarkan atau tidak dinisbahkan kepada nabi dan para sahabat. Ya gitu. Gitu. Walahu wa makulun fi nafsihi wa inna ma huwa min muqtaraatil gulat. Tidak pula berasal dari Al-Qur'an sendiri. Wa inna ma huwa min muqtaraatil gulat. Itu adalah karangan orang-orang yang berlebih-lebihan. Gulat ya, gulat itu berarti orang-orang yang apa ya? Makanya dalam istilah agama itu ada hulu, berlebih-lebihan dalam agama. Jadi kaum gulat itu
kaum yang berlebih-lebihan lah. Dalam hal apa? Alladzina dhahaba bihim al-ghulu ila salbil Qur'an. Mereka-mereka yang berlebih-lebihan di dalam memandang Al-Quran ini secara negatif. Nah, itu mana yang menunjukkan kata negatif itu adalah illa salbil Qur'ani khosotihi wahya al-bayan. Jadi itulah penjelasannya gitu. Sehingga Imam Muhammad Adu tidak suka ada yang menyederhanakan bahwa rahasia Quran itu ada di Al-Fatihah, rahasia Al-Fatihah itu ada di Bismillah, rahasia Bismillah itu ada di ba, dan rahasia ba itu ada di titiknya. Lah, masa Quran kok direduksi hanya menjadi titik itu loh. Nah, oke. Kemudian kita lanjutkan saja Mbak Ninin pada Kang, baik. paragraf berikutnya. Wa bayanu ma uridu anna manuzilal Qur'anu li ajlihi umurun. Jadi Quran ini diturunkan atau yang Al-Fatihah itu diturunkan karena ada beberapa ada tujuan. Ya. Ini tentu Quran secara umum tapi Fatihah khususnya. Akhaduha Yang at-tauhid. pertama. Nah, tujuan pertamanya itu adalah at-tauhid, itu ya at-tauhid. Li'annan nasa kanu kulluhum watasyina wa in kana ba'duhum yad'ut tauhid gitu. Ba'duhum yad'ut tauhid. Jadi kanu kulluhum dulu mereka itu politeis, bersifat politeis. Nah, itu loh. Jadi apa? Menduakan tasniin itu loh. Dulu mereka itu apa ya? Politeis gitulah itu. Orang-orang yang menduakan Allah kira-kira gitu ya. Wa in kana ba'duhum yud'a tauhid. Sementara yang lain-lain mengajak kepada tauhid. Saniuha Yang kedua, yang kedua itu jadi yang pertama tadi adalah tauhid ya. Kemudian yang kedua adalah wa'dun janji man akhoda bihi wa tabsyirihi bi husnil masubah. Nah, yang kedua itu adalah janji bagi siapa-siapa yang mengambil tauhid itu, kan gitu. ya. Artinya yang menjalankan tauhid wa tabsyirihi dan memberikan kabar gembira bi husnil masubah dengan ketetapan dengan balasan yang baik sekali. Wa wa'idun man lam ya'khud bihi. Nah, wa'id al-wa'du wal wa'id kan begitu kalau kita belajar Ya. tentang teologi itu. Jadi janji Janji dan dan ancaman. ancaman. Dan ancaman bagi siapa? Yang tidak Man lam mengambil ya'khud tauhid. bihi. Bagi mereka yang tidak menjalankan tauhid itu. Tauhid. Nah, Berarti kan gitu. hi yaud ila tauhid ya, Kang. Yaud ila tauhid itu karena yahudu bihi bi tauhid maksudnya kan begitu. Karena kedua ini kan hubungannya dengan yang pertama akhaduha tauhid, maka man akhoda bihi. Nah, berarti barang siapa yang mengambilnya itu arju ila tauhid. Tauhid. Kemudian wa indaruhu, wa indaruhu dan memberikan peringatan bisuil ukubah. Wah, ini sudah Dengan keburukan. dengan ukubah. Jadi di situ memberikan sifat kepada ukubah. Jadi su'il ukubah berarti sejelek-jeleknya balasan. Nah, kan gitu atau hukuman. Ya, Teman-teman yang di pesantren itu kan ikop. sering itu. Ya, ikop kan gitu. Kamu kenapa kok gundul kalau pulang ya? Nah, ya aku kena ikop. Nah, gitu. Ya. Nah, itu ikopnya masih gundul rambutnya, tapi kalau di sini saya Muhammad Abduh menyebut wa indaruhu bisu'il ukubati dan memperingatkannya dengan sejelek-jeleknya balasan. Wal wa'du yasmilu ma lil ummati wa ma lil afrodi fayu amma ni'amid dunya wal akhirah wa sa'adatihima wal wa'id kadzalika yasmilu
nakmuhuma wa saqauhuma faqad wa'adallahu al-mu'mina bil istikhlafi fil ard. Oke, kita ini terlalu panjang ya, kita potong pelan-pelan. Saya tadi expect ada koma tapi ternyata enggak. Wal wa'du, dan janji itu yasmilu, ya, mengandung atau di dalamnya terkandung apa? Malil ummati wa malil afrodi, umat dan bagi umat individu. Dan individu. Baik itu bersifat komunitas maupun individual, itu apa? Bayu amma ni'amid dunia. Memperoleh, menikmati kenikmatan dunia wal akhirah, dan akhirat. Wa sa'adatihima, dan kebahagiaan kedua-duanya. Nah, makanya itu ada doa sapu jagat itu. Meskipun ada yang bertanya, itu sapa sing jenengi kok jenengi dadi sapu jagat. Itu. Jadi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi ini disebutkan wal akhir wa sa'adat di dunia wal akhirah, oke. Wal wa'idu kadzalik, dan ancaman itu demikian pula. Yasmilu nakmuhuma gitu. Nakmuhuma berarti mengandung hal-hal yang apa ya, kejelekan kira-kira gitu ya. Wasako uhuma, dan kemelaratan gitu. Ada istilah itu kan? Sakiyun fil ardi wasakiyun fil akhirah. Nah, misalnya gitu, bahwa kita ini harus berusaha untuk menjadi sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ada juga orang yang kategorinya sa'idun fid dunya, sakiyun fil akhirah. Di dunia sa'id, bahagia, tapi di akhirat sakiyun, melarat. Atau sakiyun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Di dunia melarat, tapi di akhirat bahagia. Kemudian ada kategori sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Di dunia maupun di ini melarat. Nah, berarti sakoon itu artinya kemelaratan ya. Sampai mana tadi? Faqad wa'adallahu al-mu'minina bil istikhlafi fil ardi. Nah, dan Allah memberikan janji kepada orang mukmin istikhlaf. Istikhlaf itu akar katanya ya sama dengan khilafah itu. Berarti penguasaan. Nah, jadi Allah telah memberikan janji kepada orang Islam sebagai penguasa atau yang menguasai. Istikhlaf apa? Fil ardi. Maka orang mukmin kan punya tugas sebagai khalifatan fil ardi itu. Nah, ini dari kata-kata itulah istikhlaf itu. Wal izzah was sultan was siyadah. Nah, wal izzah kemenangan. Nah, ya ta? Was sultan kepemimpinan lagi sama. Jadi istikhlaf tadi itu kepemimpinan, kemudian was siyadah, lagi-lagi siyadah. Kepemimpinan lagi, penguasaan lagi gitu. Jadi Allah sebenarnya menjanjikan di dunia ini bagi orang Islam adalah khilafah, tapi ini tidak berarti khilafah yang disebutkan di Hizbut Tahrir itu ya. Tapi khilafah dalam arti menguasai, bukan khilafah dalam arti teknis bentuk negara, bukan. Berarti khilafahnya secara lugawiyah aja ya, Kang? Lugawiyah saja, bukan istilahi. Ini khilafah sebagai makna generik, bukan khilafah dalam arti teknis. Oke. Itu memang janji Allah. Nah, saya kok curiga. Jangan-jangan teman-teman yang ngotot mau mendirikan Hizbut Tahrir itu ya begini-begini ini memahaminya gitu loh. Jadi difahami apa adanya. Oh, itu kan janji Allah, istikhlaf itu misalnya gitu. Nah, saya enggak memahaminya begitu, tapi dalam konteks yang berbeda. Karena di sini ada al-izzah was sultan was siyadah wa au'adul mukhallif wa au'adul mukhalifin. Nah, gitu ya. Jadi kira-kira itu. Bil khuzyi wasyaqa, jadi tetapi sebaliknya Allah memberikan ancaman bagi yang sebaliknya. Mukhalifin tadi itu artinya sebaliknya, berarti orang-orang yang tidak beriman kan begitu. Bil apa? Bil khuzyi, khizyun. Nah, khizyun itu juga sama. Artinya
kesengsaraan dan gitu. Wa bil khuzyi wasaqoi, kemelaratan juga di dunia ini. Kama wu'ida bil jannati wan naim wa au adu binari, seperti kalau orang-orang Islam, orang mukmin itu dijanjikan dengan jannah, surga ya, wan naim dan kenikmatan-kenikmatan, maka orang-orang yang tidak bertauhid tadi itu wa au ada binaril jahim fil akhirati, maka mereka diberikan ancaman atau diberikan janji berupa ancamannya itu adalah neraka jahim di akhirat nanti. Nah, kemudian kalau sudah waktunya dibilangnya aja ini supaya tidak terlalu panjang ya. Sudah berapa menit? Ya, paling 5 menit lagi, Kang. Oke. Kemudian salisuha, yang ketiga itu adalah al ibadah alladzi tuhyi tauhidu fil qulubi wa tathbitahu fil nufusi. Nah, jadi tauhid, kemudian al-wa'du wal wa'id, dan yang ketiga adalah al-ibadah. Dan di sini saya Muhammad Abduh berbicara tentang fungsi ibadah. Apakah fungsi ibadah itu? Beliau mengatakan wal ibadatu allati tuhyi tauhidu. Ibadah itu adalah menghidupkan tauhid. Nah, maka kapan hari saya itu diundang teman IMM, ada acara apa gitu, saya diminta bicara tentang sejarah keyakinan dan iman. Waduh, itu berat sekali itu. Yeah. Nah, lalu ada yang menyatakan, ada yang bertanya, loh, kalau ada orang merasa menyatakan saya beragama, saya bertauhid, saya beriman, tapi nggak mau sholat, nggak mau ibadah, alasannya ibadahnya cukup dengan hati. Nah, misalnya begitu, saya katakan dengan mengutip Syekh Muhammad Abduh ini, bahwa al-ibadatu tuhyi tauhid. Ya. Jadi ibadah itu menghidupkan tauhid. Ya, Bagaimana kita bisa? Ya, termasuk ini ya Kang ya, yang sering bicara tentang jihad dengan jihad itu kan mengibarkan panji-panji tauhid gitu. Ya. Nah, padahal tauhid itu kan menghidupkan itu, bukan mematikan yang hidup kan gitu. Iya, itu. Wah, vitalitas itu, revitalisasi. Oke. Kemudian salis dua ya tadi. Allati tuhyi tauhidu fil qulub, yang menghidupkan tauhid wa al ibadatu allati tuhyid at-tauhida fil qulub. Jadi tauhid di sini sebagai maf'ul ya. Iya. Jadi yang menghidupkan tauhid di dalam hati, wa tathbitahu fil nufus, dan memperkuatnya di dalam jiwa. Dirinya. Ya, jiwa. Nah, makanya saya sering menjelaskan tentang istilah nafsun gitu ya. Itu bahasa Arab yang sudah kadung jadi bahasa Indonesia, yang dalam bahasa Arab itu kan nafsun itu artinya netral menurut saya. Ya. Nafsi wa malawaha, tapi ada an-nafsul al-mutmainnah misalnya, gitu kan, berarti nafsun itu sesuatu yang netral, tergantung sifatnya apa dan konteks yang mengikutinya. Tapi dalam bahasa Indonesia kalau sudah disebut nafsu itu berarti negatif itu ya Kang ya. Negatif. Nah, itulah bahasa ya. Padahal dalam bahasa ini nufus, sehingga dalam bahasa Arab misalnya mimman ji'tahuna. Nah, misalnya kamu datang ke sini bersama siapa? Ma'aman. Nah, mimman ma'aman ji'tahuna. Dengan siapa? Jalan ke sini, Pak. Kita mengatakan ji'tu munfaridan. Saya datang seorang diri, atau ji'tu. Nah, tapi kalau ditanya nafsin, man fa'ala hada, misalnya siapa yang mengerjakan ini? Lalu kita menjawab fa'altu binafsi. Berarti saya mengerjakan sendiri. Nah, kan ya tidak negatif. Nah, oke. Kemudian robi'uha, yang keempat adalah bayanu sabili sa'adati. Nah, penjelasan tentang jalan menuju kebahagiaan, wa kaifiyatis syiri fihi, dan cara-cara asir itu berarti ya sama, jalan kan begitu, siroh itu loh,
jejak-jejak kan begitu. Sirah itu kan sirah nabawiyah itu artinya jejak-jejak kan, jadi perjalanan. Berarti kaifiyatus sir, cara berjalan, cara menempuh kan gitu. Fihi yang harus menuju kebahagiaan itu al-muwasol ilani amid dunya wal akhirah. Yang dengannya lah kita bisa mencapai kenikmatan dunia wal akhirah. Kemudian yang kelima, kita sampai di situ nanti. Qasasun man waqafa inda hududillah. Nah, kisah-kisah tentang mereka yang waqafa inda hududillah. Berhenti karena tahu bahwa di situ ada batasan. Nah, artinya mentaati larangan Allah, waqafa. Berarti begitu ada hudud, ada Berhenti. batasan itu langsung berhenti kayak gitu. Waqafa inda hududillahi ta'ala wa akhadha bi ahkami dinihi. Nah, dan menjalankan atau mengambil hukum-hukum agamanya. Wa akhbarul ladina ta'uddu hududahu, dan memberikan pengkabaran atau peringatan ya kepada mereka yang ta'uddu, melampaui gitu ya, melanggar hududahu, batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah, wa nabdu ahkama dinahu, dan melanggar hukum-hukum agamanya dohriyan ya. Baik yang tampak. Ya, secara fisik yang tampak, li ajlil itibari wa ikhtiyari tariqil muksinina wa ma'rifati sunanillahi fil basyari. Jadi intinya yang kelima itu adalah kisah-kisah di dalam Al-Qur'an ada tentang dua kelompok sekaligus, yaitu mereka-mereka yang begitu ada larangan Allah berhenti, tapi ada juga orang yang tidak berhenti sampai kepada batasan yang tadi, melanggar batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah. Nah, begitu. Ternyata kita hanya bisa membaca 3 paragraf saja. Baik, Kang. Biar pada penasaran, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya gitu. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Kang Boy, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang setia mendengarkan kajian kita sampai detik ini. Saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe channel ini dan juga klik like di setiap postingan dari IBTEMS. Dan jika risalah pencerahan dari channel ini dirasa penting untuk disebarluaskan, disiarkan, dan didakwahkan, silahkan klik share. Terima kasih semuanya. Saya Ninin Karlina dan Kang Boy beserta kru yang bertugas. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.